Merubah mentalitas dan cara pandang produktivitas menjadi momen lompatan besar transformasi perusahaan. Keberanian merombak situasi establis menjadi penuh tantangan. Simak membenahi pelabuhan halaman depan bangsa. Dinamika Indonesia Port Corporation melayani koneksi Nusantara. Dari Tandri Abeng University Jakarta, kita saksikan program Managing the Nation with Tandri Abeng. Selamat malam. Apa kabar pemirsa? Apa kabar penonton di studio? Selamat berjumpa kembali di Managing the Nation bersama saya Tandri Abeng. Nah, dalam perspektif Managing the Nation, negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satu makna daripada kehadiran negara adalah berfungsinya badan-badan usaha milik negara kita yang tidak saja mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada rakyat, tetapi juga bisa mendatangkan keuntungan melalui proses penciptaan nilai atau profitisasi sehingga BUMN kita terus tumbuh dan berkembang. Memasuki tahun 2013 ini, BUMN sudah banyak belajar dari tahun 2012. Di situ ada beberapa kemajuan. BUMN tidak boleh berhenti, BUMN tidak boleh menunda program, BUMN tidak boleh meng-cancel proyek, BUMN harus terus investasi, terus ekspansi, karena BUMN harus menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Satu BUMN yang memiliki peranan yang sangat strategis adalah yang sangat terkait dengan infrastruktur kepelabuhanan. Adalah proklamator bangsa ini, Presiden Soekarno atau Bung Karno, yang pernah mengatakan bahwa pelabuhan di seluruh Indonesia harus diintegrasikan untuk bisa membangun jaringan, tidak saja untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga kepentingan sosial dan politik. Nah, dari perspektif ekonomi, tentu saja pelabuhan itu merupakan bahagian daripada infrastruktur untuk membangun negara bangsa. Dari perspektif ekonomi, infrastruktur itu menyumbang sekitar 24% daripada pendapatan nasional. Jadi begitu signifikan. Nah, dalam konteks ini, pelabuhan mempunyai peranan yang sangat strategis. Maka tema episode malam ini adalah BUMN untuk rakyat, dan kita ingin menampilkan salah satu BUMN di kepelabuhanan yang mempunyai peranan yang paling besar, Pelindo II, yang kini sudah bernama IPC. Untuk itu marilah kita melihat video klip ini. Deretan kapal laut terlihat rapi tersandar. Beberapa kapal perlahan hilir mudik mencari tempat sesaat sebelum melakukan aktivitas bongkar muat. Alat-alat berat bertengger pada posisinya, siap bekerja mendukung aktivitas rutin pelabuhan. Inilah suasana keseharian pelabuhan di Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia atau yang biasa disingkat Pelindo memastikan aktivitas vital ini berjalan tanpa hambatan. Sebagai pengelola pelabuhan, rangkaian sejarah Pelindo berawal dari keberadaan Persero pengelola pelabuhan di era kolonial. Pasca kemerdekaan, Pelindo beberapa kali mengalami perubahan bentuk hingga di tahun 1991 menjadi Persero. Menjawab tantangan global, PT Pelindo mempersiapkan sejumlah langkah strategis terkait peningkatan target perusahaan. Bertumpu pada eksplorasi value perusahaan, customer focus, leadership, inovasi, value employee, dan sistem perspektif.
semua diarahkan kepada terwujudnya visi menjadi penyedia jasa kepelabuhan dan logistik terkemuka di tingkat regional dengan menyediakan jasa kepelabuhan dan logistik berkualitas yang memenuhi harapan pelanggan dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Baik, pemirsa, untuk menelusuri apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh IPC yang tadinya bernama Pelindo II, marilah kita mengundang Presiden Direktur dari Pelindo II atau IPC, Bapak Richard Lino. Jadi sebenarnya enggak terlalu berbeda ukuran badan kita ini, ya. Tapi ya, jangan disalah mengertikan. Orang kecil itu harus punya energi yang luar biasa. Karena kalau tidak dia kalah dari orang gede sama kawan kita yang di sini. Ya kan? Yang merubah dunia itu orang kecil. Orang kecil yang merubah dunia. Nah, Bung Lino, sebentar kita akan berbincang-bincang. Saya sudah melihat dan mengamati Anda itu punya visi. Transporting light into the nation. Itu is a very interesting vision. Baru energizing trade, energizing Indonesia. Saya kira itu sangat menarik sekali. Tapi kan bagaimana Anda bisa melakukan ini semua tak kala Anda berhadapan dengan begitu banyak masalah di pelabuhan. Dan untuk itu sebentar kita akan berbincang bagaimana seorang Lino, pimpinan di Pelindo II itu yang sekarang IPC melakukan turnaround sekaligus transformasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Jangan lupa, apapun masalahnya, manajemen solusi. Hebat. Oke, Bung Lino, menarik sekali. Saya menyimak visi Anda itu ya, transporting light into the nation, kemudian dikaitkan dengan how do you energize trade to energize Indonesia. Barangkali bisa sedikit diberikan perspektif, what is in your mind? Okay, let me tell the story. I live IPC ya, itu kurang lebih 19 tahun. Ya, tahun 90 saya berhenti. Kemudian Mei 2009 saya balik ke organisasi ini. 2009 ya? Ya. Hari pertama saya masuk di organisasi ini, saya dikenalkan di lantai 7 sampai di bawah. Dan semua orang yang saya lihat waktu itu, ini kok company kaya, harusnya kaya. Negeri ini kan negeri laut. Tapi kok semua orang matanya itu dilihat ya seperti orang mau mati besok. No energy in the company. Ya, kita mesti kembalikan, karena nggak mungkin saya bisa energize company ini kalau soul-nya nggak ada. Company ini lost the soul. Ya, sehingga tugas saya yang mula-mula gimana bisa mengembalikan soul ini back. Nah, dan saya kira itu refleksi daripada bangsa ini. Bangsa ini sudah cukup banyak tahun kehilangan success story. Ya. Dan saya ingin bikin sesuatu sukses story, walaupun start dengan sesuatu yang kecil, dilihat dari skop bangsa ini, tapi itu bisa merupakan sesuatu bahwa bangsa ini bisa buat sesuatu yang besar. Ya, it's the basic filosofi by transporting the light to the nation. Dan itu yang saya lakukan, Pak.
Ya, jadi basically itu menjadi bahagian daripada apa yang Anda amati selama ini dan Anda punya kesempatan Ya. bagaimanapun kecilnya. Tapi kan begini, Anda kembali ke Pelindo II pada saat di mana kepelabuhanan itu luar biasa katakanlah tantangannya, baik secara internal maupun secara eksternal. Bahkan saya sendiri disuruh kerja di pelabuhan nggak mau deh, katanya banyak mafianya lagi gitu. Nah, Anda itu what did you do first? Oke, kalau teman-teman di sini atau Pak Tantri lihat ya, itu kan saya ada 3 gelombang yang saya lakukan. Ya. Jadi ada gelombang yang pertama yang saya namakan itu massive changing and Oh ya, transformation. itu barangkali bagus juga kita tampilkan. Ada 3 waves ya, itu menarik itu. Saya lihat juga itu ada di screen di sana betul ya. Wave pertama itu dari 2011 ya saya masuk sampai 2010 Mei. Itu challenge yang begitu besar. Dan salah satu challenge yang paling besar apa? Waktu saya mulai bicara mengenai transformasi, changing, ya. Itu dan saya kira itu semua sudah jadi bahasa publik di bangsa ini bahwa namanya karyawan BUMN, namanya pegawai negeri, itu nggak pernah percaya sama pimpinan, ya, karena pimpinan itu pokoknya nggak bisa dipercaya, ya. Kalau ngomong do what I say, but don't do what I did, ya. Ya. Jadi dan itu pasti berlaku untuk saya juga. Waktu saya mencari transformasi, semua orang ini Pak Lino ngomong apa? 3 bulan lagi kan pasti nggak begitu lagi. ya. So I have to create several quick win. You have to be very serious about it. To get the confidence from my own follower. Ya. Dan itu big challenge Pak. Internal, outside, dan orang mau lihat saya bisa menangin nggak pertempuran ini. Ya. Karena itu betul, kalaupun transformasinya itu fasenya 2 bahkan bisa 3, tapi kalau Anda tidak benahi dulu internally, you will not go anywhere. Yang saya ingin mendalami lagi ya, ini kan masalah kepemimpinan kan. How do you win the trust of your people? Jadi saya contoh ya, waktu saya masuk itu kan, itu undang-undang pelayanan baru mau diberlaku. Semua orang Pelindo, orang IPS Pelindo waktu itu bilang ini kita punya tantangan besar sekali. Ya, bisnis kita mau diambil orang lain. Ya, semua orang, bukan hanya Pelindo 2, Pelindo 1 dan 4. Setelah saya pelajari undang-undang itu secara teliti, saya bilang, saya selalu punya filosofi gini Pak. China itu punya satu karakter. Karakter itu kalau dilihat tergantung pada sisi yang kita lihat. Kalau kita lihat sisi dari problem, kita lihat itu sebagai problem. Satu hurufnya sama. Tapi kalau kita lihat dari sisi opportunity, there's no opportunity. Saya nggak lihat itu dari sisi problem, tapi saya lihat itu dari sisi opportunity. Walaupun karakternya sama. That's the beauty of China, apa namanya. Dan terus saya lihat itu, saya bilang sama anak, guys, ini undang-undang ini sangat menguntungkan kita. Kalian dulu demonstrasi kepada pemerintah untuk tentang undang-undang ini, let's demonstrasi in Monas, terima kasih kepada pemerintah, kita dikasih undang-undang baru. Sesuatu yang sama sekali completely different than they thought, ya. Mulanya mereka pikir ini jadi masalah untuk mereka. Saya kasih tahu dengan filosofi yang ini tantangan, so ini opportunity. Demonstrasi yuk di Monas, terima kasih kepada pemerintah, dikasih undang-undang baru. Ya. Jadi saya lihat dari sisi itu. Kemudian yang saya mesti benahi pertama berapa quick win saya create Pak ya. Dan kemudian yang saya mesti kerjakan itu merubah orang. Jadi kalau hari ini Pak Tantri tanya apa yang saya rasakan sukses yang saya kerjakan, bukan periok Pak. I changing the human Pak. I got a lot of good guy, we change the whole business. Itu yang saya ingin tangkap dulu ya, bahwa sebenarnya kan juga saya melihat kinerja keuangan, karena itu quick wins yang bisa menunjukkan bahwa ada keberhasilan kan. Tapi kan Anda tidak lantas membangun peralatan baru dan lain-lain, but you tackle the human aspect first ya. Dan human productivity ini saja sudah memberikan ini ya, nilai lebih, nilai tambah. So that is what the priority is. Jadi prioritasnya kan Anda benahi human dulu kan. Tapi kan tidak gampang karena ini terkait dengan kultur yang begitu lama. Nah, how do you quickly change the mindset of kawan-kawan kita di Pelindo II waktu itu? Jadi pertama kan mesti dibongkar Pak. Jadi ya ini ya.
kadang-kadang kalau jadi CEO, dan satu waktu kala jadi CEO ya. Di perusahaan itu untuk saya nggak berlaku demokrasi. Ya, demokrasi is good for politician, but not in the company. Apalagi dalam fase yang changing seperti gini. Ya, kita harus punya karakter yang kuat dan percaya apa yang kita kerjakan dan laksanakan dengan ini. Kadang-kadang mungkin banyak orang yang ini kok nggak demokratis ya. Tapi itulah company kalau mau maju. Kalau mesti entertain semua orang, kalian nggak bergerak-bergerak. Ya. Nah itu saya mulai dari situ Pak. Kemudian yang saya bongkar mula-mula itu orang-orang yang saya namakan ada di comfort zone. Ya, orang-orang ada di comfort zone, satu level di bawah direksi. Satu level Satu level direksi. Jadi betul-betul di orang yang langsung ke lapangan itu. Yang saya lakukan apa? Itu karena saya mau dorong yang muda naik di atas. Tapi saya mesti bongkar yang ini dulu. Yang saya lakukan saya inventarisasi yang level ini, mana-mana dari sekolahnya bagus, umurnya di bawah 45 tahun. Saya masuk bulan Mei Pak ya, pertengahan Mei. Saya bisa nyokolain orang-orang ini, ya 25 orang, itu di bulan September Pak, postgraduate di seluruh universitas di Eropa. Pak Tanti tahu kan daftar untuk postgraduate kan mestinya Januari daftar Pak. Iya betul. Ya, jadi orang-orang ini saya inventarisasi yang bisa, yang menurut saya dari sekolahnya bagus dan cukup pintar di bawah, saya sekolahin Pak. Jadi hampir waktu itu sekitar, saya bisa bilang lebih dari 60% senior manajer saya. Saya challenge mereka untuk ambil master di luar negeri. Jadi yang Anda lakukan itu milih champions ya? Milih champion. Beberapa champions, take them out, berikan Then give perspektif challenge. yang baru. Dan Dahsyat kemudian itu. Betul. dorong yang Tapi itu kan satu pemikiran investasi di human yang cukup besar. Anda menilai ini cukup strategis dibandingkan beli mesin. Nah, jadi begini, kalau Pak Tanti lihat ya, sampai sekarang saya udah kira hampir 100 orang ambil master di luar negeri. Di seluruh sekolah di seluruh dunia. Dan kosnya itu kan 1 miliar 1 tahun Pak. Ya. It's not cheap Pak. Dan saya depresiasi itu dalam 1 tahun. Saya nggak ingin beban ini ke direksi berikutnya. Ya. Tapi di efek daripada itu Pak, yang lain tuh bisa lihat they got also a chance Pak. Ya. Untuk, gimana itu caranya kita Pak? Dengan begitu tuh Bapak bisa mengintervensi seluruh orang di organisasi itu. Ya kalau dulu orang lihat ke Eropa tuh is like dream. Ya. Seperti beberapa hari yang lalu Pak ya, saya ketemu sama beberapa Pak, paspor kita sekarang penuh Pak. Kita kemana-mana Pak. Ya. Yang saya bilang ke mereka apa? Let's take the more high philosophy. Means what? Means for all the people in IPC, distance is not a matter anymore. No longer the matter. No Yes. longer a matter anymore. Kalau dulu distance is a dreaming. Ya. So no, Europe is only 12 hours. Ya, So betul. distance is not what? Ya, itu changing the whole mentality Pak. Dan di sini juga kan mereka belajar makna daripada speed misalnya ya. Kalau di sini aja kan mereka tidak melihat. Begini Bung Lino ya, salah satu masalah yang saya lihat bagi khususnya di birokrasi pemerintah, banyak mengirim orang-orang ke luar negeri. Tapi tak kala mereka kembali nggak punya meja. Gimana di Anda? Di saya beda Pak. Di sini ada beberapa orang yang pulang cuman ya kelasnya masih kelas berapa tiba-tiba jadi kepala seksi, walaupun waktu saya angkat itu diprotes sama union, tapi saya lawan. Betul. Saya lawan. Nah itu salah satu tantangan kan? Salah satu tantangan. Dan sekarang ini kalau Bapak lihat union di tempat saya Pak, di IPC, saya kira the best union in the Republic probably Pak. They are not talking about the salary anymore Pak. Ya. Dia union bicara mengenai gimana improve productivity, efisiensi Pak. Saya kira angka-angka bisa berbicara sendiri. Kalau saya lihat di sini, Anda punya revenue dari 7 triliun ke 12 triliun tahun 2012 dan profit itu meningkat menjadi hampir 1,8 triliun ya. Itu kan angka berbicara sendiri. Dan dalam perspektif ini kembali yang saya bisa tangkap adalah prioritas Anda itu benahi dan improve productivity of the people sebelum melakukan investasi di peralatan yang begitu besar. Your investment in people is much lower dengan your investment in equipment. Itu yang Anda sebenarnya lakukan. Pemirsa, kita akan segera kembali. Jangan lupa, apapun masalahnya, manajemen.
Baik, selamat bergabung kembali di Managing Indonesia. Kita mendapat kehormatan bersama Presiden Direktur Pelindo II yang kini sudah bernama IPC, Bapak Richard Lino. Bung Lino, memang gampang sekali kalau Anda itu bekerja dalam environment atau lingkungan yang begitu terstruktur dengan baik. Tapi saya bisa bayangkan bagaimana di Tanjung Priok itu Anda masuk sekarang paling tidak sudah ada prestasi yang mungkin teman-teman juga di Pelindo merasa bangga gitu ya. Tapi kan pasti masih ada tantangannya luar biasa. Apalagi nanti Anda akan memasuki proses transformasi gelombang 2 nanti. Itu apa saja tantangan yang dihadapi dan mungkin kekhawatiran Anda sendiri? Ya. Kalau saya lihat ya, tentang ini kan ada dalam sama di luar, Pak. Eksternal sama internal. Eksternal internal, ya. Untuk saya sebenarnya ya, itu yang paling sulit justru internal. Mungkin Pak Tantri surprise, kok pelabuhan kok malah internal? Ya. Karena eksternal untuk saya gampang. Saya kasih tahu caranya gampang, internal. Saya dari sejak masuk, saya sudah bilang sama Pak Sofian Jalil waktu itu Menteri. Saya akan kerjakan sesuatu ini untuk bangsa ini. Bahwa sebagai company mesti bikin profit, yes. Tapi my main mission is gimana saya bisa bantu penekan logistik di negeri ini. Ya. Untuk itu saya bangun power base saya untuk menekan eksternal. Power base saya apa? Pers. Pers Indonesia itu pers yang sangat independen di dunia, Pak. Dan kalau koran-koran papan atas, pers itu nggak bisa disogok. Ya. Dan mereka selalu membelain orang yang membela orang banyak. Ya. Sehingga waktu saya masuk itu saya beresin dulu mengenai pers di kantor. Ya, hilangin tuh namanya koran-koran kuning dari kantor itu. Dalam 1 bulan tuh hilang semua. Caranya saya nggak usah, tapi saya hilangin semua. Kemudian saya angkat PR company yang the best 5 in the world. Ya, mereka yang bantu saya mengarrange meeting saya setiap 2 minggu dengan pimpinan redaksi koran-koran papan atas. Di situ saya kasih tahu masalah saya apa yang mau saya kerjakan, dan challenge saya apa. Sehingga teman-teman di pers itu ngerti betul apa yang saya mau, ya, dan saya got full support dari mereka. Mereka itu yang saya gunakan untuk menekan orang-orang yang di luar eksternal. Karena eksternal saya itu kan nggak bisa saya kontrol. Yang bisa kontrol hanya pabrik. Tapi yang paling besar masalah itu justru di eksternal, internal. Iya. Karena internal itu nggak siap organisasi kita. Ya, tiba-tiba biasa dulu ngerjain investasi yang hanya 200 miliar per tahun, sekarang mesti ngerjain investasi 1,5 triliun, 2 triliun per tahun. The whole organization is not ready to handle this. Ya, bicara mengenai productivity, orang nggak ngerti mengenai productivity itu. Apa sih productivity? Begitu 20 tahun lebih ya jalan-jalan aja pelabuhan. Begini-begini aja. Ya. Dan saya susah sekali jelasin mengenai productivity, the meaning of real productivity. Karena untuk orang Indonesia yang saya lihat ya, bahasa efisien, efektif, itu udah jadi bahasa seperti saya mau makan gitu Pak. Udah nggak ada meaning apa-apa. Orang asing kalau Yakob kalau bicara you are not efficient, itu dia nggak bisa tidur 2 malam Pak. Karena the whole system dia bilang I am just doing very bad things. Di Indonesia bahasa efisien efektif itu jadi bahasa yang orang bicara sehari-hari. Makanya kadang-kadang di kantor itu saya gunakan I want to see you brutally doing it. Ya, supaya even more than you doing something brutally. Itu maksudnya supaya ayo. Ya. Karena efisien sudah nggak mempan, Pak. Efektif nggak mempan. Itu tadi bahasa sehari-hari. Kita salah gunakan bahasa ini, Pak. Ini yang apa namanya? Ini mungkin. Jadi harus ada sesuatu yang baru gitu ya. Iya. Do it even if it is dan wrong. Dan sesuatu internal, Pak. Dari procurement, dari masalah human, SMS di mana-mana. Tapi itu kan membutuhkan a tremendous encouragement ya, encouragement dan ability to accept kalau mereka membuat kesalahan lalu itu tidak menjadi fatal terhadap dia. Kesalahan hanya akan menjadi kerugian kalau kita tidak belajar lagi dari kesalahan itu. So that's one way that you really encourage. Itu sebenarnya sudah perubahan kultur itu. You are introducing a new culture. Bapak lihat ya, waktu itu saya nggak langsung merubah culture itu. Culture transformasi baru kita adakan sekarang, Pak. Ya. Kita baru mengadakan culture transformasi sekarang. Setelah semua orang confidence bahwa changing is needed, changing make it our life is better. Changing make it our perception to the public is better. Ya. Nah, kalau saya mengamati, Anda ini kan
basically a very energetic leader gitu ya. How do you energize your people? Oke. Nah, energize people itu kan kita mesti kasih lihat mereka ya bahwa saya mulai start dari begini Pak. Salah satu yang profit kita baik itu apa? Jadi kira-kira 2,5 tahun lalu saya kumpulkan semua key personal di company, maybe 200 orang. Saya bilang sama mereka, mulai hari ini saya nggak mau dengar lagi bahasa cost cutting. Cost cutting is not my dictionary. Right, okay. Karena cost cutting itu selama ini yang kalian pakai untuk bikin profit, cost cutting. Maintenance dikorbankan, training dikorbankan. Itu sesuatu yang tidak mengenergize orang. Saya ingin melihat kalian bicara mengenai new opportunity, new bisnis baru, apa-apa yang nggak bisa kita tangkap, kita tangkap. Dan itu nggak ada batasnya. Cost cutting ada batasnya. Cost cutting tidak mengenergize orang. Tapi creating new business, you can go to the sky, no limit Pak. Dan itu mengenergize orang. Dan ternyata untuk infrastruktur di pelabuhan itu masih banyak opportunity ya. Oh banyak sekali Pak. It's a huge apa namanya itu. Dan tadi Pak Tantri bilang mengenai eksternal ya. Jadi saya betul-betul menggunakan eksternal itu dan satu hal yang saya bilang ke teman-teman ya. If you really want to do something full with your heart, ya, and you put a lot of your energy on it, Ya, betul. and the whole universe will conspire to help you. This what happened Pak. 3 tahun yang lalu saya nggak begitu dekat sama Menteri Abeng, saya nggak tahu. Sekarang ini setiap menteri kalau saya telepon pasti jawab Pak. Jadi kalau Bapak tanya saya mengenai birokrasi negeri ini, jawaban saya nggak ada birokrasi Pak. I can manage the birokrasi. Itu amazing. Karena sebenarnya keluhan daripada begitu banyak eksekutif adalah misalnya birokrasi. They have to learn how to handle it Pak. How do you handle it? I give an example. Priok project ya, new Priok project ya. Yeah. This project is $4.6 billion project. It's a huge project. And project ini waktu saya sampaikan di kantor presiden, wakil presiden itu Juli 2010. Kemudian saya udah mulai construction 3 bulan yang lalu Pak. Itu artinya 26 bulan Pak. Bapak coba cari di seluruh dunia Pak, ada nggak project segede gitu, mulai dari initial idea sampai construction 26 bulan, nggak ada Pak. Tapi Indonesia bisa. Indonesia bisa. Dimana orang bilang Indonesia penuh dengan birokrasi, tapi bisa Pak. Ini kembali kepada opportunity ya. Anda mengatakan bahwa Anda harus spend 6 billion US dollars ya, kan itu 4.6 Pak. Ya, itu kan berarti mendekati 60 triliun ya. Sekarang bagaimana Anda mengembangkan inovasi untuk memperoleh financing? Karena ini susah sekali. Jadi ini mana? Company yang hanya punya 1,2 billion dollar aset, ya, EBITDA about 250 million US dollar per years, can make the project phase 1 2.5 billion. Ya. Kalau lihat pada poin itu hampir nggak mungkin ngerjakan itu, impossible. Jadi rasio antara your asset dengan project itu only 50%, ya kan? Gitu. Nggak mungkin. Anda kemana-mana pun ini gimana? Ya, betul. Hanya orang gila yang mengerjakan proyek seperti gini. Iya, karena biasanya bankir-bankir itu minta security dari aset kan? And your asset only have separuh daripada proyek Anda. Nah, so how do you do it? Nah, jadi di situ ya, saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kalau mau mancing apa-apa dengan kacang dapatnya monyet. Ya. Saya mancingnya dengan apa? Saya punya financial advisor saya Rothschild. Itu kelas butik. Kalau tas itu Hermes. Ya. Jadi bukan hanya tas. Itu perhiasan itu apa namanya? Ya. Precious metal. So you use the best people in the world to advise you to make it happen. Oke. Jadi Anda tidak segan-segan untuk memilih dan menunjuk bahkan dibayar konsultan, but you gain 100 times more than what you pay. Nah itu kan entrepreneurial. Bisa dibayangkan bahwa kalau proyek ini di bawah pemerintah, kan tidak mungkin dia bisa leveraging dia punya aset. You are leverage your asset 2 kali lipat. Nah, saya kira ini salah satu pelajaran yang kita bisa tangkap bahwa yang namanya korporasi, badan usaha milik negara itu adalah korporasi. Jadi dia berpikirnya korporat, dia harus inovatif, dia harus bisa membangun asetnya dari opportunity. Anda kan dari opportunity membangun itu. Ini dahsyat. Kita beri tepuk tangan lagi. Jangan lupa,
apapun masalahnya, manajemen solusinya. Kita segera kembali. Baik, pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Manage Indonesia. Bung Lino, saya sebenarnya sih ya memang tertarik berbicara secara akademik. Tapi yang lebih tertarik lagi saya itu berbicara secara faktual. Apa yang saya lihat dari data-data ini, 3 tahun terakhir ini volume Anda itu naik hampir 2 kali lipat in 2 years. Dari 3,8 TUs ya menjadi 6,2. Tapi yang lebih menarik lagi ya. Dan ini waktu saya pernah menjadi menteri dulu itu diinstruksikan oleh Pak Habibie, itu transit Bangkok ke Singapura melulu. Dia bilang bagaimana caranya supaya jangan selalu lebih banyak ke Singapura tapi dari sini. Nah, Anda telah melakukan berdasarkan data ini tahun 2011 dibandingkan dengan 2008 65% transshipment. Sekarang sisa 18%. Nah, pertanyaannya how have you been able to do it? Gimana Anda bisa melakukan ini? Jadi volume meningkat, tetapi juga berarti lebih banyak kegiatan itu di Tanjung Priok ketimbang misalnya di negara-negara tetangga kita. How do you do it? Pertama, Priok itu kan draftnya hanya minus 14 meter Pak, Singapura 16 meter. Jadi kapal besar sekali nggak bisa masuk. Kemudian pada periode itu 2009-2010 itu kan tren Inter-Asia itu begitu besar Pak. Ya. Jadi center daripada dunia itu pindah ya, ke Inter-Asia, South to North Inter-Asia. Nah saya lihat ini opportunity yang sangat besar. Nah untuk menarik, dan kita punya kesempatan untuk menarik orang itu langsung masuk ke Jakarta. Jadi nggak tersimpan di Singapura untuk Inter-Asia, karena itu volumenya besar sekali. Ya. Nah, selama ini masih kelewat Singapura, Tanjung Pelepas dan sebagainya. Jadi untuk beresin itu mengenai produktivitas pelayanan itu harus ditingkatin besar-besaran. Produktivitas dari pelabuhan. Pelabuhan, oke. Ya. Makanya itu saya namakan itu yang fase 2 tadi Pak, gelombang kedua, di mana saya bicara mengenai productivity. Pada saat itu saya nggak bicara mengenai company mission, vision, nggak ada. Ya belum. Semua bicara mengenai productivity. Iya. Ya, itu basic sekali. Basic sekali. Ya, dan itu yang kita beresin Pak. Nah karena kalau Bapak lihat tadi grafik itu ya, dari 2000 sampai 2009. Kontainer itu hanya tumbuh 5,8%. Ya. Padahal GDP kan 5,2 average. Ya, mestinya kontainer itu 3 kalinya kalau untuk Indonesia. Ya. Nah, masalahnya nggak tumbuh karena apa? Nggak ada kapasitas di Priok. Ya. Kapasitas itu nggak ada karena pertama hard infrastrukturnya nggak ada kapasitasnya. Yang kedua soft side-nya yang nggak beres, produktivitas nggak beres. Nah, yang bisa saya beresin secara cepat itu mengenai soft side-nya tadi. Ya. Gimana kerja lebih produktif, lebih efisien, ya, ICT lebih beres. Nah, waktu saya bisa, dan itu bisa dilaksanakan dengan cepat dan nggak banyak investasi. Ya, sehingga itu saya dorong, sehingga tiba-tiba kita punya kapasitas bukan karena hard infrastrukturnya investasi, tapi karena soft side yang saya beresin. Jadi itu yang Anda selalu saya lihat ya, soft side ya, termasuk human side-nya ya. Human ada di situ Pak. Ya, jadi Anda sebenarnya fokus ke situ dulu ya. Sebelum harus melakukan investasi di hardware yang begitu mahal gitu. So that's one. Itu yang saya selalu bilang di mana-mana, karena di seluruh Indonesia orang bicara mengenai infrastruktur, bicaranya mana hard infrastructure. Orang tuh bisa bikin proyek kok. Kalau soft side kan nggak ada proyeknya Pak. Yang menarik lagi ya pemirsa dari kinerja IPC adalah bahwa ternyata publik dan customer perception terhadap Pelindo II itu meningkat tajam dari 2010 ke 2012 itu dari ranking 75 naik menjadi ranking 59. Itu pun luar biasa.
Itu pun karena ditarik ke bawah rankingnya menjadi lebih rendah lagi oleh custom sama infrastructure. Kalau dua ini di-manage oleh satu kawasan under one management, saya kira rankingnya itu tidak akan lebih dari 50 dari 75 ini. Jadi that is another advantage. Nah, saya kira di sini ada some of your customer, user daripada pelabuhan. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada ini Maersk Line. Ini adalah perusahaan perkapalan yang barangkali paling tua. Nanti kita diceritakan kalau saya tidak salah mulai mengangkut barang dari Medan pada tahun 1920-an ya. Bagaimana persepsi beliau tentang kinerja dan manfaat daripada IPC atau Pelindo II. Bisa Anda ceritakan? Terima kasih, selamat malam. Ya, saya dari Maersk Line, ini perusahaan peti kemas yang paling besar di dunia. Di Indonesia juga kita yang lebih besar. Saya kembali ke sini 2006, tahun 2006 ya. Dulu Pelindo seperti perusahaan tutup. Kita tidak bisa bicara sama Pelindo. Perusahaan tutup ya? Ya? Perusahaan tutup. Ya, besar tutup. Tidak bisa berkomunikasi waktu Well, itu. it's like a monopoly. Yeah. Well, it Karena- was monopoly for Tanjung Priok. Yeah. But I'm very happy Lino is now running it because he's doing a revolution, as you said before in the Revolution, yes, program. Changing the mindset, doing a transformation, changing the people, and so that we can have a dialogue about how we improve. That's very important. Yeah. And I think he's changing the goal. Before, if you have a monopoly, what is the goal of a monopoly? Yes. It's just to make more money for the monopoly. But now Lino is changing the goal for IPC. The goal is to make Indonesia more competitive, Yeah. to be the best port in the world, right? And everybody wants to win. That's why his people is following him. Right. Yeah. Anybody here in the room who don't want to win? It's like football. Everybody wants to win. Right. So when you show your people what's the goal and what do we want to achieve, and you put the direction, then everybody will, as Lino said, the whole universe is going to rally behind you. And I think what we are having together here is that we have a customer service relationship, and I also have customers from Maersk Line. That's right. Yeah. It's all the importers and exporters of Indonesia and out there in the world. And of course the world is not standing still. If you look at what has happened, ships are getting bigger, ports are getting bigger. Right. You mentioned Singapore, Tanjung Pelepas. Of course, we also need to do that here in Indonesia. Jadi ketergantungan antara port, shipping, merchant itu menjadi satu kesatuan. But you do feel that you can have access and discuss your needs, your problem, and are you satisfied so far? Well, I'm satisfied with the progress we've made, but we are not there yet. There's many more things to do. As you can see on the latest survey, Right. there's a lot of improvements already. Yes. A lot of improvements, but one of the things we still miss is we need to build the physical infrastructure. Yes. Okay, thank you very much. Thank you. Ya, saya juga ingin mendapat kesan ya dari representasi pengusaha Indonesia. Ada kawan kita dari Kadin, Pak Anwar, coba memberikan pandangan what has changed, apa yang menarik dalam proses perubahan untuk mencapai tujuan yang lebih produktif bagi bangsa ini terkait Pelindo. Ya, terima kasih Pak Tenri. Selamat malam. Jadi ini pergerakan arus barang logistik ini perkara besar. Karena kita ketahui bahwa logistik ini ada 6 kunci untuk suksesnya logistik kita, pergerakan arus barang kita. Yang pertama adalah komoditi. Yang kedua adalah infrastruktur. Yang ketiga adalah SDM. Yang keempat adalah penyedia jasa logistik. Yang kelima adalah informasi teknologi. Yang keenam adalah regulasi. Yang menarik bagi kami,
sebagai pemilik barang Pak Tendri adalah masalah infrastruktur. Kalau ini tidak dibenahi secara betul-betul, maka kita tidak akan bisa bersaing di dunia internasional. Kita bersyukur bahwa Pelindo II IPC yang di bawah pimpinan Pak Lino ini sudah mengerjakan yang dikatakan Pelabuhan North Kalibaru. Nah, karena apa? Pergerakan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok ini pergerakannya adalah 60-70%. Sampai 70%? Sampai 70%. Dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia ini. Jadi 30% di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, 70% di Pelabuhan Tanjung Priok. Sekarang ini pergerakan arus barang termasuk antar pulau sudah mencapai 6 juta TEU di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini artinya bahwa kalau 1 tahun ada peningkatan setiap 1 tahun itu 1 juta TEU, maka kita bisa bayangkan sampai 2015 tatkala kita memasuki ASEAN Economic Community, maka kita akan ketinggalan apabila North Kalibaru ini terlambat. Ini sangat luar biasa. Jadi kita appreciate terhadap Pelindo II dengan perkembangan North Kalibaru ini. Karena apa? Bisa kita bayangkan kalau ini tidak berjalan, maka setiap 1 juta 1 tahun itu mau dikemanakan. Jadi ya mudah-mudahan sampai 2015 ini sampai 12 sampai 10 sampai 12 juta TEU kontainer ini bisa terselamatkan di dalam perkembangan hasil daripada pembangunan North Kalibaru. Inilah menyangkut infrastruktur. Itu yang paling pokok. Dari ke-6 elemen tadi itu 1 titik saja tidak berjalan akan mempengaruhi pergerakan arus barang kita di seluruh Indonesia. Ya. Jadi Bung Lino, saya kira problem yang dikemukakan oleh Pak Anwar ini itu sangat komprehensif, tapi ini kan an opportunity for you. Saya punya pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa mengantisipasi, katakanlah pertumbuhan 1 juta TEU itu ya, itu kan it's not easy ya. You have to deal with the volume ya. Itu bagaimana Anda menyikapi? Kan bukan lagi menyikapi, action plan-nya kayak gimana tuh? Jadi yang Pak Anwar bilang tadi, jadi North Kalibaru itu baru nanti 1 terminal kan 2015 awal lah baru operasi. Nah challenge-nya kan dari sekarang ini sampai 2015 tadi, itu mungkin ada tambahan nanti 2 juta TEU Pak. Angka yang besar Pak. Nah, Anda antisipasi nggak tuh? Nah kita sudah antisipasi. Jadi itu hal yang bisa kita lakukan, gimana kita bisa maximize apa yang kita punya ada sekarang. Ya. Di infrastruktur saya siapin. Tapi saya juga minta bantuan yang tadi ya, dan ini kita harus dorong sama-sama. Itu perbaikan soft side-nya, customs. Custom. Ya, karena betul. kalau custom itu bisa menekan dwelling time dari 6,2 hari menjadi 3 hari. Saya shortage di lapangan, saya menjadi terbantu. Saya tiba-tiba punya kapasitas lebih. Kalau dari shipping line sendiri bagaimana? Apa yang Anda harapkan dari mereka? Nah, dari shipping line sendiri ya, yang penting kita tuh dorong mengenai, karena mereka itu kalau kita udah meningkatkan produktivitas, itu intinya mereka tuh itu Pak. Kalau produktivitas kita beresin, itu makin banyak ya, makin banyak. Volume yang kapal-kapal besar ini bisa kita masuk, karena Maersk Line ini kan pertama kali mereka bawa kapal besar di Indonesia itu 5.000 TEU waktu Februari tahun lalu. Padahal alur kita yang 14 itu sudah lebih dari 10 tahun. Selama ini hanya 3.000 TEU aja. Karena kalau makin banyak kapal besar masuk, itu produktivitas di pelabuhan itu meningkat Pak. Kapasitas kita tambah. Jadi itu salah satu yang kenapa kita dorong itu supaya dan kapal besar itu bisa masuk kalau produktivitas beres. Berarti kan Anda harus mengantisipasi dan mempersiapkan, membuat action plan, karena itu is your business gitu ya. Jadi tepuk tangan lagi, luar biasa. Jadi ini membuktikan kembali bahwa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Baik, selamat malam, selamat bergabung kembali di Manajemen Indonesia. Nah, kita memasuki segmen terakhir, segmen kelima.
Tapi sebelum itu saya ingin sekali lagi kembali kepada mitranya Pelindo II atau IPC. I want to ask in 30 seconds, what's your wish for IPC? Dan Pak Anwar juga sebagai representasi daripada komunitas bisnis, apa harapan Anda? Bob, you start first. Thank you, Bob. Well, I wish that IPC can become really the shining example of what can be achieved here in this country. When Lino is succeeding in building Kalibaru, this is going to be showing the whole world that Indonesia pasti bisa, yeah? Merah putih pasti bisa. And I think that's going to help your economy. It's going to help more investors will see that there's the will and the capability to make things happen in Indonesia. So you will see people coming to build factories. You will see people having the confidence in Indonesia. Jadi kita mau jadikan IPC sebagai role model Exactly, untuk role bisa menjadikan Indonesia daya tariknya seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Thank you, Bob. Terima kasih. Ya. Pak Anwar, mana Pak Anwar? Pelindo II, IPC segera menyelesaikan pelabuhan North Kalibaru. Karena ini adalah pertaruhan bangsa. Karena apa? Apabila North Kalibaru ini selesai, maka kapal-kapal mother vessel yang sama di seluruh dunia itu bisa masuk ke Jakarta dan langsung bisa dari Jakarta ke seluruh dunia. Ya, ya. Ini harapan kami. Karena apa? Inilah kebanggaan bangsa Indonesia. Bagus. Harapan dan perintahnya dunia usaha. Bagaimana Bung Lino? Jadi memang Kalibaru itu kita siapin. Jadi mulai dari infrastrukturnya, superstructure-nya itu udah world class semua. Makanya kenapa saya dorong penyiapan orang-orang itu supaya nanti yang runningnya juga orang-orang juga world class juga, Pak. Ya, sehingga hari pertama itu dioperasikan itu quality pelayanan udah world class, Pak. Iya. Jadi apa yang saya kerjakan itu supaya hari pertama terminal itu operasi dengan world class qualification. Peralatan maupun Jadi memang tidak ada lagi kata-kata kecuali kita harus membangun kapasitas world class itu, saya kira ya. There is no more karena Anda bagian dari jaringan dunia kan begitu ya. Sehingga memang akhirnya tantangan itu menjadi kehormatan bagi Anda. Jadi yang saya mau bilang tuh begini, makanya kan banyak orang tanya, Pak Lino kalau Pak Lino nanti nggak di IPC lagi gimana? Apa masih bisa terus? Ya. Saya bilang apa? Makanya saya dorong semua orang di IPC. Itu kalian kerja, setiap orang harus bikin benchmark baru. Seperti saya, Pak. Saya 2 kali the best CEO untuk BUMN. Ya. Betul. Bisa nggak orang baru ganti saya bisa 2 kali the best CEO? Ya, itu satu. Bisa nggak orang itu bikin company ini 2 kali lebih kaya dalam 3 tahun? Betul. Bisa nggak orang ini bikin supaya kalian itu gajinya 2 kali dalam 3 tahun? Kalau mereka nggak bisa, mereka nggak berhasil. Jadi let's everybody make the new benchmark. Creating new benchmark. Itu yang cara kita mendrive bangsa ini, Pak. Nah itu betul juga karena sesungguhnya suksesi kepemimpinan itu adalah tugas dari seorang pemimpin. Kalau Anda tidak membangun suksesi, maka Anda akan meninggalkan organisasi yang tidak akan terus berkembang. Tapi yang menarik yang Bung Lino katakan tadi, bahwa tantangannya makin besar, bahwa the challenges is bigger. That means you need to develop people better than you. Yes, they have to. If they are not better than me, they are not succeeded, Pak. Hebat. Baiklah, saya kira kita sudah sampai kepada penghujung diskusi kita yang sangat menarik sekali. Tapi memang untuk IPC kita harus kembali lagi dengan episode lanjutan yaitu episode kedua di mana kita akan membedah bagaimana the vision itu secara rinci akan bisa diimplementasikan. Karena vision saja belumlah mempunyai arti tak kala tidak bisa diimplementasikan. Nah, apa yang saya bisa tarik dari diskusi ini adalah bahwa jelas Pelindo II sudah membangun vision. Transporting light into the nation, energizing the trade and energizing Indonesia is a great vision.
Pemimpin yang tidak mempunyai visi, dia tidak akan bisa membawa organisasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Without vision, people shall perish. Maka saya menghargai sekali vision itu. Namun demikian, kalau kita lihat dari proses yang sudah terjadi, vision itu hanya akan bisa terrealisir kalau kita bisa menggerakkan 5S. 5S itu adalah the strategy, the structure, the system, the skill, and the speed. Kalau saya lihat Bung Lino punya langkah-langkah, strateginya udah jelas kok. Bagaimana dia akan membangun infrastruktur, soft infrastructure and hard infrastructure. Itu sudah jelas. Strukturnya ini yang perlu kita telusuri lagi. Apakah Pelindo ini dijadikan satu? Apakah ada spesialisasi, misalnya kontainer terminal itu menjadi satu? That is structure. Itu Bung Lino harus berhadapan dengan tentu stakeholders yang lain. Tapi that we have to make sure that we do the structure right. The system, begitu banyak sistem yang harus kita benahi. Bagaimana custom misalnya? Mungkinkah misalnya pelabuhan itu menjadi satu kawasan di mana hanya satu ada pemimpin di situ, ada wali kotanya di situ. Dia yang bertanggung jawab mulai daripada logistik infrastruktur sampai kepada custom misalnya. That is another question. Nah, itu sistemnya. Skill. Saya sangat menghargai bahwa dari day one Pak Lino ini sudah langsung mengamati bahwa the skill is more important. And it's not just the skill, tetapi juga the karakter. Adik kita di sini sudah membuktikan sendiri bagaimana beliau berubah setelah dia memperoleh peluang untuk belajar. Dan masih ada waktu untuk belajar dan masih bisa mengembangkan pekerjaannya. Jadi skill sampai kepada culture ya Bung Lino. This is something that you still have to work out. Karena kita ingin supaya revolusi yang terjadi di IPC itu bisa menjadi model untuk tidak saja BUMN tapi the whole bureaucracy in this country. Itu akan luar biasa. And then finally, bagaimanapun juga dalam era yang mengglobal ini, speed is key. Dan itu yang sebenarnya selalu menjadi bahagian daripada langkah-langkah yang diambil oleh Pak Lino tadi, speed. Karena Anda adalah bahagian daripada dunia. Kalau dunia bergerak begitu cepat dan Anda tidak mengikuti gerakan yang cepat itu, your speed is not there, you will be left. Anda akan ditinggal oleh dinamikanya dunia ini. Dan itu adalah tantangannya luar biasa. Cuma saya mengamati Bung Lino ini sepertinya menganggap tantangan itu adalah kehormatan. Karena tidak pernah dia ini merasa tersudut ataupun menjadi orang yang frustrasi. Biasanya kalau udah tantangan, orang frustrasi, salahkan orang lain. Dia tidak mengatakan begitu. I have no problem with anybody. I just do my work. Dan saya berkomunikasi. Nah, salah satu aspek lagi barangkali yang Bung Lino lakukan itu adalah beliau ini sangat piawai berkomunikasi, termasuk memanfaatkan yang namanya pers. Itu luar biasa, itu perlu kita belajar dari situ. Kemudian pembelajaran manajemen lagi yang kita bisa tangkap adalah bahwa tak kala Bung Lino masuk di kawasan Pelindo II dengan begitu massive problems, beliau memilih prioritas. Prioritasnya untuk meningkatkan produktivitas, bukan lalu minta uang ke pemerintah untuk bisa membangun peralatan baru, tetapi benahi soft skill dulu, benahi infrastruktur soft yang tidak membutuhkan begitu besar kapital, tetapi produktivitas bisa naik. That is what we call priority setting. Itu lesson dari suatu manajemen. Kemudian tentu beliau bisa membangun trust. Karena apa? Karena ada quick wins. Kalau tidak ada quick wins, maka tidak akan ada trust. Prestasi menunjukkan sendiri bahwa beliau memperoleh quick win. Jadi saya kira perlu memberi apresiasi ya kepada seorang CEO yang punya keberanian. Karena memang kepemimpinan itu
harus punya vision, tapi tanpa keberanian, maka apa yang ada di otaknya, ada apa di pikirannya tidak akan bisa dieksekusi. Because what we need is a leader with energy, energizing people, and empower people. Dan itu yang saya kira dilakukan oleh Bung Lino melalui proses pembelajaran, perubahan kultur. Ini suatu revolusi yang dahsyat, mudah-mudahan bisa menjadi proses pembelajaran bagi bangsa ini. Selamat kepada Bung Lino. Ya. Ya, selamat kepada penonton, pemirsa di rumah. Kita akan Saya boleh tambah 1 poin, Pak. Just very short. Saya minta Bung Lino Very untuk short. menambahkan 1 1 poin lagi. Jadi yang saya lakukan untuk yang humanisme, pertama siapkan mereka mengenai kompetensinya, Pak. Ya. Tapi hal yang nggak kalah, build them confidence, Pak. Ya, ya, Nah, ya. confidence itu yang harus ditaruh di bidang masing-masing supaya mereka selalu ngadepin medan pertempuran beda-beda. Ya, Dan ya. confidence itu yang Pak tadi bilang, karakter. Karakter, Ya, confidence. confident. Maka tadi sepakat saya dengan Bung Lino bahwa tidak jadi masalah membuat kesalahan. Asal kita belajar dari kesalahan itu demi membangun confidence. Terima kasih. Baik, kita akan berjumpa kembali pada episode kedua dari IPC yang kita akan menelusuri kemana logistik dan infrastruktur Republik ini bisa diperbaiki secara nasional untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang mampu bersaing. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Good. Hakiki daripada itu semua. Sakit tersolongkan.